Hai Tin, Shalom. Jumpa kembali ke dalam acara TFC hari ini. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Florida Rambu dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Rumah Doa. Berdasarkan Matius 21 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Bersama saya, Andreas Pramudia Setiawan. Sebelum kita memulai pembacaan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari renungan-Mu, Engkau berkati renungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini, itu diambil dari Matius 21 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 21 ayatnya yang ke-13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Teens, salah satu hal yang diajarkan kepada kita sedari kecil adalah bahwa setiap barang yang kita pakai itu harus tertata rapi. Kita boleh bermain, tetapi semua mainan harus dikembalikan ke tempatnya yang semula. Hal ini mengajarkan kepada kita tentang apa itu artinya kedisiplinan dan kerapian sebagai bagian dari pertumbuhan karakter yang baik yang tentunya akan berguna di kehidupan kelak. Selain itu, hal ini juga menanamkan sikap menghargai orang lain yang misalnya guru atau orang tua kita yang sudah menata tempat mainan kita itu. Nah, kemarahan Tuhan Yesus di Bait Allah adalah kisah yang cukup fenomenal. Ia datang dan mengusir semua orang yang berjualan di pelataran Bait Allah. Ia membalikan meja penukar uang dan bangku para pedagang merpati. Orang banyak terkejut, tetapi pada momen itu kuasa Yesus menjadi nyata. Ia menjaga kekudusan Bait Allah yang merupakan rumah doanya. Bait Allah tidaklah boleh kehilangan maknanya karena adanya aktivitas perdagangan, praktik penipuan, ketidakadilan, dan pengabaian terhadap pentingnya keteraturan di dalamnya. Karena itulah, pada saat itu Yesus dengan tegas berkata, rumahku akan disebut rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Mereka yang datang ke sana tidaklah lagi beribadah. Mereka hanya mencari keuntungan pribadi dengan cara yang seperti tadi berdagang. Teens, jika di rumah atau di sekolah, kedisiplinan serta keteraturan itu menjadi suatu hal yang penting dan itu harus kita lakukan. Demikian juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan memang tidak terlihat oleh mata, tetapi bukan berarti kita bebas begitu saja melakukan apa yang kita mau sesuai kehendak kita sendiri. Rumah doa bukan hanya berbicara tentang sebuah gedung, melainkan lebih dari itu. Rumah doa di sini adalah hati kita, tempat kita berjumpa dengan Tuhan, tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Disiplin rohani di dalam doa, saat teduh, ibadah, dan kebiasaan bersyukur adalah cara yang bisa kita praktekkan secara teratur untuk merawat rumah doa kita. Jadikanlah hati kita semua itu menjadi tempat yang nyaman bagi Tuhan Yesus untuk tempat tinggal. Amin. Untuk menutup, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu dalam pembacaan renungan pada hari ini. Ya Bapa, terus ingatkan kami untuk kami bisa menjaga rumah doa kami sehingga Engkau bisa diam di dalam setiap hati kami. Ya Bapa, jika sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, Engkau berkati, Engkau lindungi dan Engkau sertai segala aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teens, dengan demikian renungan kita pada hari ini itu selesai.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.